Aku menjelajah sendirian di hutan rimba Kalimantan. Bertemu buah langka yang baru kutemukan. Serta mencicipi buah cempedak hutan yang masih segar. Dan menemukan jamur langka yang ada di dalam hutan ini. Saksikan terus keseruan petualanganku, hanya di Langkah Alam. Hari ini aku berada di hutan hujan Kalimantan, menjelajah serta melakukan riset mendalam, serta melatih diri untuk survive di hutan Kalimantan yang keras ini. Dan akan aku ceritakan sebentar lagi. Selamat datang di Rimba, Kalimantan. Di tengah perjalanan, aku menemukan buah yang di daerah kami dikenal sebagai buah barang. Kerubungnya sangat keras, berwarna coklat tua, dan harus dibuka dengan tenaga. Kulit tebal ini berfungsi melindungi biji di dalamnya dari gangguan hewan maupun lingkungan. Secara ilmiah, berangan hutan termasuk dalam genus Castanopsis, yaitu kelompok pohon besar yang banyak tumbuh di hutan tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa mencapai puluhan meter dan menjadi bagian penting dari ekosistem hutan. Ketika matang, kerubung buahnya akan terbuka dan memperlihatkan biji di dalamnya yang berwarna putih. Biji inilah yang kadang dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh masyarakat hutan. Jika dibakar, rasanya mirip seperti singkong panggang atau kacang yang gurih. Namun jika dimakan mentah, rasanya lebih menyerupai biji-bijian seperti kuaci. Meski demikian, buah ini tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak karena dapat menimbulkan gangguan pencernaan bagi sebagian orang di alam liar. Buah berangan merupakan salah satu makanan favorit berbagai satwa hutan, terutama tupai dan babi hutan. Saat musim berbuah, banyak hewan datang mencari buah yang jatuh di tanah. Dan tak terasa, perjalananku semakin memasuki areal dalam rimba. Dan aku pun semakin masuk ke dalam hutan, tak luput juga sesekali aku menebas di sekitar areal jalan agar tidak semak. Di
tengah perjalanan menyusuri hutan tropis yang lebat ini, aku kembali menemukan salah satu buah hutan yang cukup dikenal masyarakat, yaitu cempedak hutan. Pohon cempedak biasanya tumbuh tinggi dan kokoh di antara pepohonan lainnya. Buahnya menggantung di batang atau di cabang besar, dengan kulit berwarna hijau kekuningan yang dipenuhi tonjolan kecil. Sesekali aku menepuk buahnya, memastikan apakah buahnya udah matang atau belum. Dan akhirnya aku menemukan buah yang matang, dan akan aku coba mencicipinya. Secara ilmiah, cempedak dikenal dengan nama Artocarpus integer, masih satu keluarga dengan nangka dan sukun. Tanaman ini termasuk tumbuhan tropis yang banyak ditemukan di hutan-hutan Asia Tenggara, termasuk di Kalimantan. Ketika buahnya matang, cempedak akan mengeluarkan aroma yang sangat khas. Bau harum ini sering tercium dari kejauhan dan menjadi tanda bahwa buah tersebut sudah siap untuk dinikmati. Rasanya sangat manis. Buah ini bukan hanya menjadi makanan bagi manusia, tetapi juga bagi berbagai satwa hutan seperti tupai, monyet, hingga babi hutan yang sering datang mencari buah yang jatuh dari pohonnya. Cempedak hutan juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Buahnya membantu menyediakan sumber energi bagi satwa liar, sementara bijinya yang tersebar oleh hewan-hewan tersebut akan tumbuh menjadi pohon baru di hutan. Dan setelah menikmati buahnya, aku pun melanjutkan perjalananku. Saat menyusuri jalur hutan yang lembab dan dipenuhi daun-daun kering, perhatianku tertuju pada batang kayu yang sudah mulai lapuk. Di permukaannya tumbuh beberapa jamur kecil berwarna oranye cerah yang menempel kuat pada kayu. Jamur seperti ini termasuk kelompok jamur kayu yang hidup sebagai pengurai di dalam ekosistem hutan. Secara ilmiah, jamur ini dikenal dengan nama Pycnoporus sanguineus. Meskipun warnanya terlihat menarik, jamur jenis ini umumnya tidak dikonsumsi karena teksturnya keras dan tidak memiliki daging yang tebal seperti jamur pangan. Namun keberadaannya menjadi tanda bahwa hutan ini masih menjalankan siklus kehidupan yang alami. Dari pohon yang mati, tumbuh kehidupan baru yang perlahan mengembalikan energi ke dalam tanah. Di balik lebatnya pepohonan dan jalur yang nyaris tak terlihat, terbentang sebuah dunia yang telah hidup jauh sebelum manusia datang. Inilah rimba, hutan tua yang menyimpan kehidupan dalam setiap sudutnya. Di bawah kanopi pepohonan yang menjulang tinggi, cahaya matahari hanya menembus dalam garis-garis tipis. Tanahnya lembab, dipenuhi akar, daun gugur, dan jejak-jejak makhluk yang hidup di dalamnya. Di rimba seperti ini, setiap makhluk memiliki perannya. Burung-burung menjadi penyebar biji, serangga membantu penyerbukan, dan jamur-jamur kecil mengurai batang kayu yang telah mati. Semua bekerja dalam siklus kehidupan yang saling terhubung. Kadang kita hanya mendengar suara ranting patah, langkah kecil di balik semak, atau desiran angin yang melewati daun-daun tinggi. Rimba selalu hidup, meski seringkali tak terlihat oleh mata. Setiap langkah di dalam rimba bukan hanya perjalanan menyusuri hutan, tetapi juga perjalanan memahami bagaimana alam menjaga keseimbangannya sendiri. Di hutan-hutan besar seperti di Pulau Borneo, rimba menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Dari pohon raksasa hingga makhluk kecil yang bersembunyi di balik lumut dan tanah. Bagi sebagian orang, rimba mungkin terlihat sunyi dan misterius. Namun bagi alam, tempat ini adalah pusat kehidupan yang terus berjalan tanpa henti.
tengah rimba tropis yang lembab, sebuah pohon kecil menarik perhatian. Bukan karena tingginya, tetapi karena buah-buah merah yang tumbuh langsung di batangnya. Masyarakat di sini menyebut buah ini belimbing darah, karena warnanya merah pekat menyerupai warna darah saat sudah matang. Belimbing darah adalah tanaman buah hutan tropis yang banyak ditemukan di Pulau Borneo, terutama di hutan Kalimantan dan sebagian wilayah Malaysia, Sarawak, dan Sabah. Buah hutan seperti belimbing darah mungkin terlihat sederhana, namun di balik itu, ia menjadi bagian penting dari keseimbangan ekosistem hutan tropis. Saat perjalanan pulang menyusuri rimba, mataku tertuju pada warna oranye cerah di batang kayu yang mulai lapuk. Jamur kecil ini dikenal secara ilmiah sebagai Favolacia calocera, salah satu jamur pengurai yang hidup di hutan tropis lembab. Warna sangat mencolok, oranye terang, hingga kuning oranye, sehingga mudah terlihat di hutan, tumbuh di kayu mati. Biasanya muncul di batang pohon yang sudah lapuk atau kayu, tumbang, bentuk kecil seperti payung tipis, diameter biasanya hanya sekitar 1-3 cm, tumbuh berkelompok sering, muncul beberapa sekaligus dalam satu tempat ke tempat lain. Perjalanan di dalam rimba hari ini kembali mengingatkan bahwa hutan selalu menyimpan kejutan. Dari buah-buahan liar hingga jamur kecil yang tumbuh di batang kayu yang lapuk, setiap sudutnya menyimpan kehidupan yang sering luput dari perhatian manusia. Di hutan tropis seperti yang terbentang luas di Pulau Borneo, kehidupan berjalan dengan caranya sendiri. Pohon, hewan, jamur, dan tanah saling terhubung dalam satu siklus alam yang terus berlangsung. Dari waktu ke waktu, setiap langkah di rimba bukan hanya tentang menjelajah, tetapi juga belajar memahami bagaimana alam menjaga keseimbangannya. Terima kasih sudah ikut menyusuri rimba bersama saya di channel Langkah Alam. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya, hanya di Langkah Alam.